Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak dan Ibu guru penggerak yang saya hormati, tetap semangat. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Mari kita memulai sesuatu ini dengan hal-hal yang positif. Bapak dan Ibu, senang sekali saya hari ini bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu bertatap muka. Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Jalaluddin Purulawas, saya Widi Suara dari LPMP Gorontalo. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kita yang kita mulai dengan pertemuan yang sangat bagus, sangat baik, sehingga kita ke depan kita bisa berkomunikasi, kita sama-sama belajar, dan insya Allah kita akan sama-sama untuk mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah saat ini dalam program guru penggerak. Bapak dan Ibu, mohon izin saya mau masuk ke materi untuk sesi hari ini. Kita akan mengulas beberapa hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran diferensial. Nanti kita akan bahas, kita diskusikan saat ini. Kami yakin, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki banyak hal tentang hal ini, dan mari kita diskusikan sehingga ada sesuatu yang harus kita bisa ambil pada materi ini. Saya mohon izin untuk share screen saya. Mudah-mudahan audio saya, wajah saya walaupun malam hari bisa kelihatan, terlihat. Mohon izin. Bagus, Pak. Mohon izin untuk screen saya sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu. Bisa, Pak. Bisa. Tapi masih di layarnya. Iya. Saya mau geser dulu ini yang lain-lainnya ini. Oke, sudah hari keberapa kita bertemu? Kita ketemu lagi di sini. Nanti kita awali dulu dengan permainan ini. Di screen saya sudah ada, saya gunakan padlet.com. Ini memang bawaannya dari pemateri sebelumnya. Kita mau coba-coba untuk bisa belajar melalui media ini. Saya izin buka dulu. Oke, kita melakukan identifikasi pengetahuan awal kita ya. Sama-sama kita mengidentifikasi. Mana munculnya nih? Oke. Saya mau share linknya kepada Ibu. Mohon sabar sebentar. Terus ini kita bukanya lewat apa, chatting ya? Kalau lewat chatting ini di stop. Ya, di chat saja Pak alamatnya. Di stop screen dulu Pak ini ya, kemudian bisa buka ya? Ya, stop screen dulu. Ya, saya stop dulu. Oke. Oke, Bapak dan Ibu bisa membuka link yang sudah saya bagikan melalui chat. Ada Pak, sudah ada. Silakan Bapak dan Ibu kita gabung lagi ke sini. Kita mau lihat. Langsung di sini. Kita langsung mengisi padletnya Bapak dan Ibu yang sudah bisa berpartisipasi. Kita lihat ada beberapa pernyataan di situ, kemudian mari kita sama-sama melengkapi. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Ada beberapa menit untuk mengisinya.
Pertanyaan yang pertama, apakah yang telah Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Mohon tulis identitas nama awal sebelum untuk memberikan pendapat. Kemudian pertanyaan keduanya, linknya ada di chat Pak, di chat Zoom kita. Apa yang masih ingin Anda ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Dua hal itu yang akan kita diskusikan untuk mengidentifikasi pengetahuan awal. Sudah ada yang mengisinya Bapak dan Ibu? Mohon dicantumkan namanya ya. Ya. Sudah saya, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, siapa yang akan coba untuk mengeksplor jawabannya? Dipersilakan Bapak dan Ibu. Raise hand atau langsung saja mengambil kesempatan karena peserta kita sedikit. Silakan. Saya, Pak. Silakan Pak. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran atau proses pembelajaran yang mengakomodir semua kemampuan anak, baik itu kemampuannya yang rendah maupun yang tinggi, atau yang rata-rata, dan juga mengakomodir seluruh karakteristik anak. Seperti itu, Pak. Ya, luar biasa sekali Pak Iden ya. Ternyata Pak Iden sudah banyak mengkaji tentang pembelajaran ini. Saya tahu Pak Iden sudah banyak melakukan ini. Jadi, Ya, Pak. Saya baru mencoba saja, Pak. Baru mencoba-coba, apakah berhasil atau enggak. Saya kurang paham juga, ini baru dilaksanakan, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Iden. Ternyata kita tidak sadar, sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar ternyata dari segi filosofinya kita memang sudah memiliki ini. Tapi dengan tidak sadar kita sudah melakukannya. Ini sangat baik sekali. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang ingin berpendapat untuk pernyataan yang pertama? Silakan Pak atau Ibu Ina, silakan. Ya, Pak. Ya, baik Pak. Suara ada ya Pak ya? Ada Bu, sangat jelas. Ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang saya ketahui adalah pembelajaran yang memperhatikan karakteristik peserta didik. Ya. Memperhatikan karakteristik peserta didik yang beragam. Itu mungkin Pak dari saya. Saya belum tahu banyak Pak tentang diferensiasi ini. Jadi ya. Oke. Memang Bapak dan Ibu memang kadang-kadang kita mengatakan bahwa ini belum diketahui, tapi terkadang kita tidak sadar ini sudah dilakukan. Nah, kalau kita lihat dari pengalaman kita mengajar, itu juga sebelumnya, dan saya juga pernah mengajar dulu 10 tahun, mengajar sebagai guru, dan ternyata hal ini yang kadang-kadang kita abaikan. Kita kadang-kadang terlena dengan pembelajaran yang klasikal, hanya menyelesaikan materi, hanya sekedar memaparkan materi, tanpa kita melihat ternyata murid-murid kita, siswa kita ternyata begitu memiliki keragaman potensi. Mereka memiliki keragaman bakat, minat. Dan yang sebenarnya ini bukan hanya untuk murid kita yang berkebutuhan khusus, tetapi memang semua individu memiliki karakteristik yang berbeda. Hingga pembelajaran mungkin untuk pengetahuan awal kita memang harus mengenal dulu. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini kita memang harus sadar, kita harus melek. Ternyata kita melakukan pembelajaran itu kita berhamba kepada siswa atau kepada murid. Nah itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro sebagai filosofi pendidikan. Oke Bapak dan Ibu, kita akan keluar dari pada pendet ini kita akan melanjutkan. Kita lihat lagi ini, kita mau membahas bagaimana ini akan kita lakukan. Ini kesepakatan kelas yang kemarin kita sudah pernah buat.
Ini alur materinya. Nanti akan saya sedikit sambil memaparkan, kita berdiskusi, kemudian kita ada pertanyaan, kemudian nanti beberapa kelompok nanti akan memberikan presentasi dari hasil diskusinya. Oke Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke sini. Nah ini yang akan menjadi tujuan kita. Jadi kita akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan murid. Kedua, ini secara umum kita menjadi teladan dalam praktek refleksi dalam pembelajaran bagi komunitas pendidikan di sekitar kita. Materi ini memang sudah dicantumkan pada modul 2.1. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah lihat materi ini, sudah pernah baca, tentunya Bapak dan Ibu sudah bisa melihat ternyata apa prospek yang ada pada materi ini. Oke Bapak dan Ibu, saya sedikit ada sajian yang menarik Bapak dan Ibu. Sekedar feedback kita untuk melihat seperti apa gambaran. Ini walaupun ini saya tidak akan putar full, tapi ini akan menjadi satu hal yang akan kita akomodir untuk memahamkan kita bagaimana pembelajaran yang berdiferensial. Oke, saya putar videonya. Tapi apakah video ini suaranya ada? Ada enggak ya? Ada suaranya Bapak dan Ibu? Tidak ada, Pak. Oke. Enggak ada, kecil. Oke, sudah Bapak dan Ibu. Jadi itu sedikit ilustrasi kita terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Sekarang mari kita melakukan interaksi untuk menanggapi ini. Jadi menurut Bapak, menurut Ibu, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi. Nanti saya akan membagikan predet lagi, kita akan membuka ini. Oke. Harap bersabar sejenak. Ini jaringannya juga. Oke, ini pakai yang baru lagi nih Pak ini ya, Pak ini ya. Harus di-share lagi nih. Harus di-share lagi ya. Link baru lagi. Ya, betul. Saya share dulu untuk linknya. Saya stop screen. Saya ke chat. Kemudian tempelkan. Oke Bapak dan Ibu silakan kita masuk lagi ke padet lagi ya. Oke, sudah ada Pak. Oke, mohon dibuka Bapak dan Ibu. Kita sambil belajar juga ini ya. Kita belajar IT. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ada 3 hal yang perlu kita kaji dalam hal ini. Mohon Bapak dan Ibu bisa melakukan menuturkan pendapat. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang? Tadi melihat video tadi, apa yang terjadi, peristiwanya, apa yang dialami oleh peserta didik. Menurut Bapak dan Ibu, mohon dicantumkan di sini, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang. Kemudian yang kedua, mohon Bapak dan Ibu, pendapatnya tentang menurut Bapak dan Ibu, bagaimana pembelajaran itu harus dilaksanakan. Jadi pertama dirancang, yang kedua dilaksanakan, dan yang ketiga bagaimana pembelajaran harus diasesmen maksudnya, diberikan penilaian. Setelah dirancang, kemudian dilaksanakan, kemudian dilakukan penilaian. Oke, silakan Bapak dan Ibu, mungkin tidak perlu waktu banyak. Kita cukup mencantumkan apa saja gitu secara singkat.
Sudah Pak. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi lagi. Ayo, siapa yang ingin menyampaikan aspirasinya untuk 3 hal ini. Mulai dari pertanyaan pertama, Pak. Menurut Bapak, bagaimana pembelajaran ini harus dirancang? Silakan. Yang pertama, pembelajaran itu harus dirancang sesuai dengan karakteristik peserta didik, itu Pak. Gaya belajarnya juga perlu diperhatikan. Itu untuk yang pertama. Ya. Untuk yang kedua, pembelajaran itu harus dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Oh, iya. Tuh. Yang ketiganya, menilainya seperti apa? Harus objektif. Gitu. Jadi, apa yang dikerjakan oleh anak, itulah yang kita nilai, tidak subjektif. Karena ketepatan, maka nilainya jadi baik atau jadi gede, tidak seperti itu ya. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Iden. Jadi Pak Iden mengemukakan bahwa untuk pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan menyenangkan. Nah, pertanyaannya, apakah hanya cukup dengan menyenangkan saja akan bisa mengakomodir seluruh proses pembelajaran? Nah, saya minta pendapat dari teman yang lain, Ibu Nina, bisa diberikan pendapatnya. Apakah cukup dengan menyenangkan pembelajaran akan mengakomodir seluruh aspirasi dari peserta didik? Silakan Ibu Nina. Ya, baik Pak, terima kasih. Pembelajaran selain menyenangkan, tentu saja pembelajaran yang memperhatikan tadi gaya belajar anak. Ya, gaya belajar anak ini kan ada yang audio visual, ya, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, itu juga harus diakomodir mungkin Pak. Ya, dari karakteristik anak tadi. Ditambah lagi, apalagi kalau di kelas di sekolah itu ada anak yang berkebutuhan khusus, tentu akan berbeda lagi penanganannya. Kalau sekolah inklusi ini kan ada juga Pak ya. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Penilaiannya juga hampir sama tadi ya. Penilaiannya objektif, adil, ya, dengan autentik ya, apa adanya sesuai yang dilakukan oleh anak. Itu mungkin Pak pendapat dari saya. Mohon maaf kalau kurang tepat. Terima kasih. Sangat benar sekali. Pak Iden cukup bagus menyampaikan ini. Jadi ketika pembelajaran kita lakukan dengan cara menyenangkan, ternyata itu akan bisa lebih baik lagi, lebih mengakomodir lagi jika pembelajaran ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa kebutuhan anak, karakteristik anak, perbedaan anak. Bahkan kalau kita melihat dari segi keturunannya, rasnya, budayanya, bahkan kata Ibu Nina tadi, bagus sekali ini, ada anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus yang perlu ada satu statement untuk melakukan pembelajaran, tidak hanya cukup menyampaikan begitu saja. Karena Ibu Nina sampaikan tadi ada dua, ada yang visual, ada auditorial, kemudian ada yang kinestetik, dan dia tidak hanya cukup disampaikan, tapi kadang-kadang anak-anak itu bisa belajar dengan cara dia melakukan, dia mengalami, dia memberikan pengalaman terhadap pembelajaran. Wah, sangat bagus sekali, ini sangat menarik. Dan ternyata saya bisa melihat Bapak dan Ibu sangat mengakomodir hal ini. Karena memang saya yakin ini sudah benar-benar dilakukan di sekolah. Tinggal Ibu mau mengembangkan, Bapak dan Ibu, kita semua, bagaimana cara untuk membuat satu rancangan pembelajaran, buat melaksanakan pembelajaran, dan bagaimana memang benar-benar mengakses ini dengan seadil-adilnya. Karena memang kita ketahui, untuk kalau kita selalu menilai peserta didik ini hanya dengan berdasarkan angka, nah ini kadang-kadang tidak adil. Karena memang dari setiap tahapan perkembangan pengetahuan mereka sangat berbeda. Potensi mereka sangat berbeda. Oke Bapak dan Ibu, mungkin ini dasar-dasar kita untuk bagaimana kita menelaah seperti apa, sejauh mana pembelajaran berdiferensial ini kita lakukan. Oke Bapak dan Ibu, kita lanjutkan sedikit di sini. Kita mau lanjutkan ya. Jadi sudah ada sharing. Nah sekarang pertanyaan yang besar. Ini saya juga kepada kita semua. Mengapa pembelajaran harus berdiferensiasi? Nah mungkin Bapak dan Ibu ada yang bisa mengutip mungkin beberapa kalimat yang akan mendasari kenapa kita harus melakukan diferensiasi.
Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau berpendapat di pertanyaan besar yang kita ajukan untuk kita diskusikan. Silakan Pak Sutarji, bisa Pak Sutarji? Pak Sutarji, dengar suara saya? Jalal. Ya. Waktunya cek. Bagaimana Pak Iden? Udah waktu istirahat nih Pak. Sesi Bapak udah selesai nih. Pecah suaranya Pak Iden. Pecah suaranya. Udah selesai Pak. Udah waktunya istirahat. Oh iya. Oke. Oke Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf mungkin waktu kita sangat terbatas. Saya yakin ini masih banyak yang perlu kita ketahui. Dan mohon Bapak dan Ibu, di LMS nanti itu ada referensi, ada modul, ada isi tentang apa yang kita sudah bahas tadi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan Ibu bisa melakukan kajian, tambahan-tambahan, pengembangan-pengembangan yang mungkin akan menambah referensi Bapak dan Ibu untuk mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, berpihak kepada anak didik, dan pembelajaran ini harus dilakukan karena di situ kita akan memperoleh bagaimana pembelajaran itu kita lakukan dengan seadil-adilnya dan kita bisa menilainya secara optimal dan secara objektif. Oke Bapak dan Ibu, nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Saya mohon maaf, waktu kita lah yang akan memisahkan kita. Saya minta maaf jika ada yang kurang, tutur kata saya yang salah. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Statement closing, terima kasih. Kita pamit. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Idin. Recording dulu Pak. Bu Nina, terima kasih. Keren.